Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Salsa Hidayat. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok Alzheimer yang beranggotakan ada Muhammad Dafa, Rizky Noverio, kemudian ada saya sendiri, lalu Yasinta Ayu, dan Diva Aulia. Di mana kami mengambil kasus Alzheimer, yaitu seorang pasien usia 70 tahun datang ke klinik fisioterapi rujukan dokter diagnosis Alzheimer disease. Pasien mengeluh mengalami kesulitan berjalan, kadang kebingungan soal waktu dan tempat, adanya gangguan komunikasi, disorientasi, sering stres, bahkan kesulitan mengenali rekan ataupun keluarganya. Keluarga pasien juga mengeluhkan adanya perubahan tingkah laku, kesulitan dalam mengambil keputusan, sering mengalami perubahan emosi, dan kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya perlu bantuan keluarga dalam melakukan aktivitas keseharian pasien seperti berjalan, ambulasi, aktivitas pribadi seperti berpakaian, dan lain-lain. Pada usia 17 tahun, pasien pernah mengalami kecelakaan, di mana pasien mengalami kecelakaan cukup berat sehingga menyebabkan adanya traumatic brain injury pada kepala pasien. Pasien memiliki keluarga yang juga menderita Alzheimer. Dari pemeriksaan fisioterapi ditemukan adanya gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, dan penurunan kekuatan otot pada otot tungkai bawah pasien. Berikut kami tampilkan video pemeriksaan atau proses fisioterapi pada kasus Alzheimer. Keluhan ibu ada apa keluhan ibu? Ini saya sering lupa, terus kalau jalan tuh susah gitu, terus bergerak terus kadang ngomong kaku. Oh ya. Oke, terus ibu keluhan yang lainnya ada? Ada keluhan lain? Nggak ada. Setelah diterapi harapan ibu apa? Saya pengen jalan-jalan lagi, terus biar bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh gitu. Udah berapa lama ibu merasakan keluhan ini? Keluhannya kurang lebih 2 minggu sih, 2 minggu. Baik ibu, sebelumnya apakah pernah sebelumnya apa ada penyebabnya sebelum ibu mengalami keluhan ini seperti jatuh atau kecelakaan? Dulu tuh saya waktu masih muda, saya lupa sih umur berapa itu saya jatuh di kepala, tapi lupa yang dimananya. Oh gitu, oke. Ibu kalau di rumah berarti tinggal sama siapa dan biasanya dibantu oleh siapa? Saya di rumah sama suami saya, terus ada anak 2, itu udah pada nikah sih Mbak. Nah saya diurus tuh sama menantu saya. Masih 2 lantai. Oh iya. Oke, sebelumnya apa ada yang pernah mengalami ini dari keluarga? Ada bapak saya masuk tuh sama lupa. Oh gitu. Sudah konsultasi ke dokter ibu? Sudah. Apa kata dokter? Kata dokter itu saya kena penyakit itu loh Mbak, yang lupa gitu loh. Apa sih? Apa gitu namanya? Iya.
umum didapatkan bahwa kesadaran pasien apatis, tekanan darah 160/80, lalu denyut nadi pasien 98 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan pasien tidak kooperatif. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan fisioterapi yang dimulai dari observasi. Pada pemeriksaan ini ditemukan bahwa pasien terdapat kecenderungan berjinjit pada kaki kanan, sehingga pasien terlihat berdiri dengan posisi miring ke samping kiri. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan sensoris. Pada pemeriksaan ini ditemukan bahwa pasien masih dapat merasakan stimulasi dan memberikan tanggapan, menandakan sensoris pasien baik. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan koordinasi dan analisis gerakan. Pada pemeriksaan ini ditemukan bahwa pasien dapat melakukan aktivitas berjalan, namun terdapat sedikit rigid dan tremor, dan cara berjalan pasien ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan khusus yang terdiri dari beberapa assessment tools. Yang pertama adalah Mini Mental State Examination, merupakan screening tool yang digunakan untuk menilai kognitif pasien dengan maksimal nilai 30 poin. Pada kasus ini ditemukan bahwa pasien memiliki kognitif senilai 20, yang berarti memiliki kelainan kognitif mild. Selanjutnya kami akan melakukan manual muscle testing atau MMT. Ini merupakan screening tool yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot pasien. Nilai kekuatan terdiri dari angka 0 untuk tidak ada kontraksi dan gerakan, lalu sampai angka 5 untuk kekuatan otot kuat dan gerakan normal. Pada kasus ini ditemukan bahwa pasien memiliki kekuatan otot flexor hip bilateral senilai 4, flexor knie bilateral senilai 3, core muscle senilai 4, hip extensor bilateral senilai 4, dan knie extensor bilateral senilai 4. Selanjutnya yaitu Modified Ashworth Scale atau MASS, merupakan screening tool yang digunakan untuk mengukur spastisitas. Nilai spastis terdiri dari angka 0 sampai 4, di mana 0 berarti tidak ada spastis, sementara nilai 4 berarti spastisitas total. Pada pasien ini ditemukan bahwa pasien mengalami spastisitas pada plantar flexor ankle-nya yaitu senilai 2. Tes selanjutnya adalah Timed Up and Go Test. Tes ini merupakan screening tool untuk menentukan risiko jatuh dan mengukur kemajuan keseimbangan, duduk, berdiri, dan berjalan. Skor lebih dari 12 menandakan bahwa pasien mengalami kecenderungan untuk jatuh. Pada pasien ini ditemukan adanya skor 16, berarti ada kecenderungan jatuh. Tak lupa kami juga melakukan Tinetti Test, merupakan screening tool untuk mengukur keseimbangan dan berjalan. Pada pasien kasus ini ditemukan skor 22, yang berarti ada kecenderungan jatuh. Untuk pemeriksaan penunjang, kami akan melakukan CT scan dan MRI pada pasien. Ini digunakan untuk membantu diagnosis pada pasien. Dari pemeriksaan yang kami dapatkan,
kami mengambil hipotesis bahwa adanya kelemahan otot flexor knie bilateral, lalu adanya spastik otot plantar flexor ankle dextra, lalu adanya gangguan kognitif dan memori, lalu kesulitan berjalan. Dari yang kita dapatkan juga, kita mendapatkan diagnosis dari struktur fungsinya itu yaitu gangguan kognitif, gangguan memori, kelemahan otot flexor knie bilateral senilai 3, lalu ada spastik pada otot plantar flexor dextra nilai 2 yang dinilai melalui modified Ashworth scale. Untuk aktivitas, pasien mengalami gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, kecenderungan jatuh. Lalu partisipasi pasien kesulitan dalam aktivitas rumah tangga, kesulitan dalam menjalani hobi, dan menarik diri dari sosial. Untuk faktor personal, pasien mengalami emosi dan stres, dan untuk di faktor keluar lingkungannya, keluarga mendukung pasien untuk dapat beraktivitas seperti biasa kemarin. Lalu dapat disimpulkan bahwa adanya gangguan berjalan, keseimbangan, dan kecenderungan jatuh dikarenakan gangguan kognitif dan memori, kelemahan otot flexor knie bilateral, dan spastik pada otot plantar flexor ankle dextra, sehingga menyebabkan kesulitan dalam aktivitas rumah tangga, menjalani hobi, dan menarik diri dari sosial. Rencana intervensinya itu ada 3. Yang pertama itu weight shifting exercise, bertujuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pasien. Minta pasien berdiri, buka kaki selebar pinggul, pegang tangan pada ujung kursi, tekuk lutut secara lembut, kemudian minta pasien untuk menggeserkan badannya ke kanan dan ke kiri masing-masing ditahan 2 detik. Hal ini dilakukan 2-3 kali repetisi. Bisa dilihat videonya seperti video tadi. Kemudian selanjutnya ada strengthening exercise for knee flexi. Strengthening exercise for knee flexi ini bertujuan untuk memperkuat otot-otot fleksi knee pasien tersebut. Hal ini dilakukan selama 10 kali repetisi untuk 2 set. Bisa dilihat seperti video ini. Video ini adalah video strengthening exercise. Dilakukan selama 10 kali repetisi untuk 2 set. Selanjutnya ada hold relax pada plantar fleksi. Nah, hold relax ini bertujuan untuk mengaktifkan otot-otot agonis yang ada saat kita melakukan plantar fleksi knee. Hal ini dilakukan selama 20-30 detik dengan 2-3 kali pengulangan per hari. Seperti ini. Ya, selamat siang, Mbak. Siang. Iya, jadi di sini saya akan memberikan pengarahan supaya nanti ibunya di rumah tetap melakukan latihan supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Nanti di sini akan saya tuliskan biar lebih ingat lagi di rumah apa yang harus dilakuin. Nah, jadi yang pertama itu kalau bisa setiap hari ibunya tetap diawasi untuk melakukan latihan seperti yang tadi, yang memakai kursi, terus yang menekuk lututnya itu tetap dilakukan di rumah. Nah, tugasnya Mbak nanti tetap memonitor ibunya, mengawasi seperti itu. Terus yang kedua, nanti di rumah ajak terus ibunya untuk melakukan seperti olahraga ringan, kayak berjalan di sekitar rumah seperti itu udah membantu proses latihan untuk penyembuhannya. Lalu bisa juga melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau bisa dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu jangan semuanya dibantu, tapi bantuannya yang dikasih cukup minimal aja. Saya kira cukup ya Mbak, itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil evaluasi berdasarkan pemeriksaan. Nah, di sini evaluasinya itu menggunakan SOAP, itu S-nya subjektif, yang berisi pernyataan pasien. Nah, jadi sebelum diberikan treatment atau intervensi itu pasien mengeluhkan jika kesulitan berjalan dan sering terjatuh. Sesudah diberikan intervensi, pasien mengeluhkan sudah mulai bisa stabil dalam berjalan. Objektifnya, sebelum diberikan treatment pada hasil pemeriksaan MMSE
nilainya 20, sedangkan sudah diberikan intervensi nilai MMSE-nya meningkat menjadi 25. Pada pemeriksaan MMT flexor knee, sebelum diintervensi itu nilainya 3, setelah diintervensi mengalami peningkatan menjadi 4. Pada MMT extensor knee nilainya 4, setelah diintervensi menjadi 5, dan pada MMT core muscle nilainya 4 sebelum diintervensi, setelah diintervensi menjadi 5. Lalu ada modified Ashworth scale, itu sebelum diintervensi nilainya 2, setelah diintervensi nilainya menjadi 1. Pada pemeriksaan time up and go test, sebelum diintervensi itu 16 detik, sedangkan setelah diberikan intervensi itu mengurang menjadi 14 detik, dan pada Tineti itu menjadi 24 skornya dari 22 sebelumnya. Nah, hasil asesmennya ini membuktikan masalah pasien sudah teratasi sebagian. Pada plannya itu akan dilanjutkan intervensinya menggunakan balance and weight shifting exercise. Nah, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.